Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat belajar di rumah. Nah, sebelum masuk materi pembelajaran, Bu Anis ucapkan karena kalian sudah masuk di semester 2. Bu Anis berpesan di semester 2 ini kalian belajarnya harus lebih ditingkatkan ya. Oke. Langsung saja kita masuk di materi. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pengalamanku di rumah, pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, kita belajar satu persatu dulu dari pembelajaran 1. Kira-kira di pembelajaran 1 nanti kita akan belajar apa ya? Di pembelajaran 1 kita akan belajar tentang ungkapan permintaan maaf. Kemudian kita akan belajar mengenal alat ukur panjang baku. Selanjutnya kita akan belajar macam-macam alat ukur panjang baku. Kemudian yang terakhir kita akan bernyanyi. Nah, kita bahas satu persatu dulu ya. Dari ungkapan permintaan maaf. Ungkapan permintaan maaf adalah ungkapan yang disampaikan saat kita melakukan kesalahan. Permintaan maaf harus disampaikan dengan bahasa yang santun. Ucapkan permintaan maaf dengan tulus dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, pasti kalian pernah melakukan kesalahan. Ketika kalian melakukan kesalahan, jangan lupa segera meminta maaf dan sampaikan permintaan maaf kalian dengan bahasa yang santun. Dan kalian harus berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, berikut ada contoh ungkapan permintaan maaf. Benny tidak sengaja menjatuhkan jam dinding di rumah dan jam dindingnya pecah. Kemudian Benny mengungkapkan permintaan maaf kepada ibunya. Maafkan Benny ya Bu, Benny sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak. Kemudian ibu menjawab, "Iya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati, kamu tidak perlu tergesa-gesa." Selanjutnya kita belajar mengenal alat ukur panjang baku. Nah, kita baca dulu ya. Benny teringat dari gurunya tugasnya mengukur panjang benda yang ada di rumah. Benny ingin mengukur panjang jam dinding. Berapakah panjang jam dinding ini? Sebutkan alat yang digunakan untuk mengukurnya. Nah, kalian tahu di situ ada gambar apa? Jam dinding. Kemudian di bawahnya jam dinding ada gambar penggaris. Nah, gambar jam dinding di situ bisa diukur menggunakan penggaris. Alat yang digunakan adalah penggaris. Penggaris itu biasa disebut juga dengan mistar. Nah, kita perhatikan percakapan berikut yuk. Benny bertanya kepada ibunya, "Bu, apakah nama satuan pada penggaris?" Benny lupa nama satuannya. Ibu menjawab, satuan ukuran pada penggaris itu namanya sentimeter. Nah, sentimeter itu biasa disingkat dengan cm. Nah, kemudian Benny bertanya lagi kepada ibunya, "Bagaimana cara menggunakannya, Bu?" Ibunya menjawab, cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Jadi, ukur benda dimulai dari angka 0. Angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda. Oh, begitu, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, kalau tadi di awal Benny dengan ibunya, Benny bertanya tentang penggaris, alat ukur panjang baku. Selain penggaris itu ada lagi anak-anak yang kalian perlu tahu. Nah, ini adalah meteran pita namanya. Apa itu meteran pita, Bu? Dan apa gunanya? Meteran pita itu digunakan untuk mengukur panjang kain. Meteran pita itu menggunakan satuan sentimeter dan meter. Nah, kalau kalian pernah ikut ibunya ke toko kain, pasti kalian pernah tahu ini namanya meteran pita yang biasanya digunakan untuk mengukur panjang kain. Selanjutnya yaitu meteran gulung. Itu biasanya digunakan untuk mengukur panjang tanah. Meteran gulung itu menggunakan satuan meter. Oke, kita akan bernyanyi bersama. Mari anak-anak kita menyanyi bersama. Lagu Pelangi-Pelangi ciptaannya A.T. Mahmud.
Tuhan. Pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Nah, setelah bernyanyi pasti kalian senang kan bernyanyi? Kita akan belajar tentang tanda nada kuat dan nada lemah. Apa itu? Tahukah kamu tekanan nada? Nah, tekanan nada itu pada lagu dibagi menjadi dua, yaitu nada kuat dan nada lemah. Nah, bagaimana Bu yang nadanya kuat tandanya dan bagaimana tanda untuk nada lemah? Nah, di sini sudah dijelaskan ya sama Bu Guru. Untuk tanda kuat itu biasanya disimbolkan dengan, kalau kalian belajar matematika ini bacanya kurang dari ya. Nah, itu artinya nada dinyanyikan dengan kuat. Nah, kemudian tanda lemah itu biasanya kalau belajar matematika itu tanda simbol lebih dari ya. Oke, paham ya? Nah, kita masuk di pembelajaran 2. Kira-kira di pembelajaran 2 nanti kita akan belajar apa ya? Nah, yang pertama kita akan belajar variasi gerakan bertumpu dengan tangan. Kemudian kita akan belajar perilaku apa aja yang di rumah sesuai dengan sila pertama Pancasila. Nah, kita bahas satu persatu dulu. Dari variasi gerakan bertumpu dengan tangan. Nah, olahraga itu membuat tubuh menjadi sehat. Lakukan kegiatan olahraga secara teratur. Salah satu ragam olahraga yaitu adalah gerakan bertumpu dengan tangan. Nah, di sini Bu Guru contohkan ada beberapa contoh gerakan bertumpu dengan tangan. Yang pertama itu gambarnya seperti ini ya. Yang kedua seperti ini. Yang ketiga, nah ini. Dari ketiga gambar itu kalian bisa mempraktekkan di rumah. Oke? Selanjutnya kita akan belajar perilaku di rumah yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Kalian masih ingat sila pertama Pancasila bunyinya apa? Ya, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Disimbolkan dengan lambang bintang. Oke, kita lanjut. Contoh perilaku apa aja yang sesuai dengan sila pertama? Nah, yang pertama yaitu beribadah sesuai agama. Yang kedua, selalu berdoa sebelum beraktivitas. Yang ketiga, selalu bersyukur kepada Tuhan. Yang terakhir yaitu bersikap jujur. Nah, itu ya contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 3. Di pembelajaran 3 ini nanti kita kira-kira akan belajar apa aja ya. Di pembelajaran 3 kita akan mengamati percakapan tentang cara menggunakan penggaris meteran, yaitu termasuk alat baku pengukur panjang ya tadi. Nah, ini. Nah, amati percakapan berikut. Ini percakapan antara Benny dan kakaknya. Benny bertanya kepada kakaknya, "Kak, Benny mau bertanya, bagaimana cara menggunakan meteran?" Kemudian kakaknya menjawab, "Iya, tanya tentang apa? Caranya sama dengan menggunakan penggaris. Kalau kalian tadi belajar cara menggunakan penggaris di awal, pasti kalian tahu bagaimana cara menggunakan meteran." Kita lanjut ya percakapannya kakak dengan Benny. Nah, mulailah dari angka 0, di mana 100 cm sama dengan 1 meter. Meter itu biasanya ditulis atau disingkat dengan M saja. Nah, setiap garis pada meteran berarti sama dengan penggaris, di penggaris. Kakaknya menjawab, "Iya benar, garis itu digunakan untuk mengukur panjang benda." Coba perhatikan. Nah, itu
Beni sedang memegang penggaris dan juga meteran ya. Perhatikan, 1 meter itu sama dengan 100 cm. Jadi 1 meter di meteran, entah itu meteran pita atau meteran gulung, itu sama dengan 100 cm pada penggaris. Jadi kita bisa simpulkan 1 meter itu sama dengan 100 cm. Atau kita juga bisa mengatakan 100 cm itu sama dengan 1 meter. Oke anak-anak, cukup sekian pembelajaran dari Bu Anis. Jika kalian belum paham apa yang Bu Anis sampaikan, kalian bisa memutar ulang video Bu Anis. Oke? Tetap jaga kesehatan di rumah, tetap semangat belajar. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.